Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syadki wal wafa. Wa la rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para sekalian kelas 10 IPA 2 dan IPS 2 yang berbahagia. Mari kita sama-sama ucapkan syukur dan alhamdulillah hanya kepada Allah sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungannya dan dapat hidayah berupa iman Islam sekolah di Salafiyah seperti sekarang ini. Ya, langsung saja ini meneruskan pertemuan yang ketiga yang membahas tentang hukum syar'i dan dalil. Nah, ini kalian buka di kitab yang lawas. Kitabnya yang lawas itu halaman 16. Ini produk apa? Loncat sedikit karena saya lupa lanjutannya, materinya ini disesuaikan dengan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16 kitab yang lama. Wal ashahu utawi pendapat kang luwih sahih annal adaa iku sak temene ada fi'lul ibadah iku nglakoni ibadah aw rakaaten utawa nglakoni salat sak rakaat fi waqti yang dalam waktune ibadah wa huwa hale utawi ada zamanun iku mangsa utawa waktu muqaddarun kang mesti tetepake laha maring ibadah utawa rakaaten syar'an ing dalem menurut syarat. Wa anal qudhu lan sak temene qudhu fi'luha iku nglakoni ibadah atau nglakoni salat auduna rakaaten utawa salat kurang sak rakaat ba'da waqtiha ing dalem sakwise waktune ibadah. Tadarukan krana nusuli buntuti lima mare perkara sabak kang wis dhisik li fi'lihi apa nglakoni ma muqtadin apa perkara kang dituntut untuk dikerjakan. Wa anal i'adah talan sak temene i'adah baleni mengulang salat fi'luha atau mengulang ibadah fi'luha iku nglakoni ibadah waktaha ing dalam waktune ibadah sanian hale kabeh pindho mutlakon kelawan mutlak. Ini sesuai dengan materi ini, yakni hukum syar'i dan dalil yang berkaitan dengan hukum segi zaman waktu ini. Jadi tadi yang saya bacakan tadi, menurut pendapat yang sahih bahwasanya ada melakukan ibadah tepat pada waktunya atau melakukan sholat satu rakaat dengan sempurna, kemudian setelah satu rakaat habis memasuki rakaat yang kedua waktunya telah habis. Jadi pengertiannya ada dua. Jadi ibadah tepat waktunya, ketika kalian puasa Ramadan di bulan Ramadan itu namanya ada. Atau melakukan sholat ini melakukan sholat asar umpamanya satu rakaat sempurna, kemudian mulai takbiratul ihram, rukuk, sujud 2 kali, mau berdiri rakaat yang kedua ternyata waktu asar habis, itu namanya sholatnya masih ada berdasarkan hadisnya di man adruka rakaatan min sholat faqad adruka sholah. Barang siapa yang menemukan satu rakaat dengan sempurna maka dia telah menemukan sholat dengan sempurna, berarti sholatnya itu ada walaupun yang memenuhi syarat memenuhi satu rakaat itu cuma satu rakaat, yang memenuhi waktu cuma satu rakaat tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah qadha. Qadha itu apa? Berarti melakukan ibadah di luar waktunya. Ya, itu maksudnya. Seperti kalian puasa Ramadan di bulan Syawal, berarti qadha namanya, atau sholat duhur di bulan di waktu asar, itu namanya qadha. Atau pengertian yang kedua melakukan sholat kurang dari satu rakaat, berarti satu rakaat kurang, belum sampai sujud rukuk, belum sampai sujud yang 1 2 belum selesai, waktunya habis, berarti rakaat pertama sudah kalian lakukan, sholat asar dilakukan, baru rakaat pertama baru
iktidal atau baru baca Fatihah atau baru mau sujud ternyata sudah masuk maghrib, berarti itu namanya qadha. Berarti kurang satu rakaat, kurang waktunya habis, itu namanya qadha. Kemudian yang ketiga adalah i'adah. I'adah itu melakukan sholat 2 kali dalam satu waktu atau mengulang sholat. Jadi sholat duhur 2 kali di waktu duhur, baru sholat dewean munfaridan, kemudian ada jamaah di masjid ikut sholat lagi, itu hukumnya boleh, hukumnya mengulang itu. Bahkan kalau ingin mendapatkan pahala, di situ hukumnya sunnah, karena sholat yang pertama sendirian, yang kedua mendapatkan apa tadi, jamaah. Tapi seandainya sholatnya sudah sah, itu tidak bisa mengganti sholat yang pertama, sholat yang kedua itu. Ya, seandainya sholatnya itu karena mengulang, kenapa? Karena mungkin sholat yang pertama tidak sah, maka itu harus ada pengulangan sholatnya. Tapi kalian mungkin sholat, sebelum sholat itu main tipek atau lainnya, atau kena getah, kemudian setelah selesai sholat kalian ingat kalau kamu ternyata di tempat yang harus dibasuh ketika wudhu itu ada getahnya atau tipek, maka sholatnya harus diulang. Nah, kalau yang seperti itu pengulangan sholat itu hukumnya wajib. Jadi intinya kalau ada di tepat waktu, kalau qadha itu di luar waktu, kalau i'adah itu mengulang. Kemudian dilanjut, loncat jadi 16, 17, berarti langsung halaman 19, 20. Dalilu utawi kang aran dalil mai perkoraan yumkinu kang mungkin bisa terjadi atawasul apa sambung sampai bisahihin atau dikelawan bersih atau sahih angen-angen fi ing dalem ilamat lubin maring perkara kang den tuntut khobarien kang basa kalam khobar. Ngeten wal ilmu utawi kang aran ilmu utawi ilmu indana ing dalem menurut kita akibahu ing dalem sakwise nador muktasabun iku den usahake fil asahi ing dalem pendapat kang luwih sahih. Nah, ini berlanjut masalah penjelasan dalil. Dalil itu apa? Jadi dalil menurut syarat, menurut bahasa itu adalah sesuatu yang menunjukkan, petunjuk. Kalian ditanya mana masjid? Oh, masjid berarti ini perempatan, kemudian masuk sedikit, kemudian ada gang itu masuk, nah itu masjid. Berarti kamu namanya yang ditanya namanya dalil atau petunjuk. Kemudian dalil secara istilah sesuatu yang menjadikan landasan dasarkan pemikiran yang jernih atas hukum syarat berupa amal perbuatan, baik dalil qot'i pasti atau dalil doni prasangka. Jadi bisa dikatakan dalil kalau memang menguasai itu dengan pemikiran yang jernih, diusahakan dengan keilmuan, itu berkaitan dengan hukum syarat, baik dalilnya pasti ataupun doni. Dan dalil sendiri dibagi menjadi dua, dalil nakli dan dalil qot'i. Dalil nakli dibagi dua, yakni nakli qot'i dan nakli zonni. Nakli qot'i berarti dalil berdasarkan Al-Quran hadis yang pasti, tidak bisa dijadikan landasan ijtihad. Ijtihad apa? Diusahakan. Ijtihad berarti belum pasti. Kalau sudah pasti maka namanya qot'i, tidak bisa dijadikan landasan ijtihad. Kutiba alaikumussyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Kutiba di sini adalah pasti wajib, tidak ada alasan untuk menolaknya atau mereka-reka bahwa puasa itu tidak wajib, sunnah dan sebagainya. Itu karena itu dalilnya pasti, kutiba alaikum, diwajibkan. Coba contoh lagi, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahsyah wa sa'a sabila, janganlah mendekati zina. Jangan di sini ketika fi'il mudhari yang khitab yang dimasukkan la nahi, maka di situ adalah larangan secara pasti, tidak boleh dikerjakan. Terus dikuatkan lagi innahu fahisyah,
wasa asabila, di situ adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Itu yang pasti. Tidak alasan untuk berpindah memindah hukum dari satu ke pindah yang lain. Asalnya haram mencari hukum yang lain, asal wajib mencari hukum yang lain, itu namanya tidak boleh, karena itu dalil qat'i. Dalil dhonni, nakli yang dhonni adalah dalil yang berdasarkan Al-Quran hadis yang bisa bermakna lebih dari satu, dan dalil tersebut bisa untuk diijtihadi, diusahakan, bisa makna A, bisa makna B, namanya prasangka itu. Seperti fal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Wanita yang diceraikan suaminya hendaknya ketika mau menikah lagi berarti menunggu 3 kali persucian. Nah, itu kata-kata wanita yang diceraikan kalau menikah lagi maka harus menunggu 3 kali persucian. 3 kali persucian itu apa? Itu kan tidak jelas, mujmal. Nah, itu. Karena tidak jelas itu namanya dalil nakli yang dhonni. Karena dhonni maka disitu bisa bermakna 2 atau bahkan lebih. 3 persucian apa? Bisa bermakna 3 kali suci. Jadi suci, haid, suci, haid, suci. Setelah itu kok tidak hamil maka boleh menikah lagi. Atau bisa hitungan haid, berarti ya haid, suci, haid, suci, haid. Setelah haid 3 kali ternyata bersih, tidak ada hamil, maka boleh menikah lagi. Itu makna persucian adalah 3 kali haid dan 3 kali suci, berarti maknanya ada 2, mujmal namanya. Kemudian dalil yang akli juga dibagi 2, berarti dalil yang menurut penalaran akal, bukan lewat Al-Quran hadis tapi penalaran akal. Dan ini kebenarannya kalau qat'i tidak bisa ditolak dengan alasan apapun. Contoh, alam adalah sesuatu selain Allah. Nah, karena Allah itu bukan alam, itu kan jelas itu. Jadi, selain Allah berarti alam. Al-alamu masya Allah, alam adalah sesuatu selain Allah. Kemudian al-alamu mutaghayyirun, alam adalah sesuatu yang berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, setiap yang berubah adalah baru. Kesimpulannya apa? Al-alam hadisun, berarti alam adalah suatu selain Allah, dan alam adalah sesuatu yang berubah, setiap yang berubah itu baru. Berarti alam adalah baru. Alasannya karena apa? Karena kalau Allah itu qadim, dahulu tanpa penuaan, maka selain Allah itu harus baru. Karena alam itu sesuatu selain Allah, berarti semuanya selain Allah itu disebut alam. Manusia dan lain sebagainya itu semuanya alam. Berarti yang qadim cuma Allah di situ. Nah, ini secara akliyah yang pasti kebenarannya, karena Allah itu qadim tanpa permulaan, dahulu tanpa permulaan. Dalil akli yang dhonni, dalil berdasarkan penalaran akal dan bisa bermakna lebih dari satu. Berarti api adalah sesuatu yang membakar. Setiap yang membakar berasap. Kesimpulannya api adalah berasap. Apa pasti? Belum pasti. Makan mengenyangkan. Nah, apakah makan pasti kenyang? Tidak. Itu namanya dalil yang dhonni. Seperti hujan adalah bisa menumbuhkan tanaman. Apakah pasti? Tidak. Karena yang hakiki menumbuhkan itu adalah Allah. Lanjut. Wal haddu, kitabnya dilanjut. Utawi had ma iku perkara yumayyizu kang bisa bedakake apa ma asyai'a ing suwi-wiji an ghairihi saking saliyane syai'. Wa yuqalu lan den dawuhake apa had, pengertian had al jami'u iku perkara kang ngumpulake bagiane almani utur perkara kang nolak kang ora bagiane. Wal mutoridu, utawi maknane had iku al-mutor itu perkara kang menjadi kebiasaan. Al-mun akisutur iku perkara kang balik ora kuwas wali kebiasaan. Ini berarti kayak pemane wong Islam biasane ana muludan iku dak ana apa perjanjian itu namanya juga had, itu maksudnya. Itu namanya jarang terjadi ketika di musim kemarau itu jarang terjadi hujan, berarti jarang hujan itu juga namanya had. Berarti had itu adalah pembatas, penghalang hukuman atau takzir. Tapi batas juga had, galeng, berarti batas antara sawah ini dengan yang lain.
desa itu kan namanya had atau penghalang, penghukuman juga namanya had. Jadi orang zina maka di Ambuk 100 kali itu namanya had, membeda antara zina dan tidak. Takzir pondok luyur atau nonton TV di luar tanpa izin, ditakzir, digundul. Nah, itu namanya gundul. Takzir itu namanya pembeda antara yang melanggar dan yang tidak. Secara istilah, had adalah sesuatu yang membedakan antara satu perkara dengan perkara lainnya. Contoh, sholat adalah pembeda antara orang kafir dengan orang Islam. Berdasarkan hadis Nabi, ma bainal islami wal kufri tarkus sholat. Itu bedanya orang Islam dan orang kafir itu adalah sholat. Berarti sholat itu juga berbeda antara orang Islam dan orang kafir, maka sholat itu adalah lain sesuatu yang mengumpulkan bagiannya dan menolak yang bukan bagiannya. Seperti masjid adalah memasukkan orang Islam dan menolak orang yang bukan Islam, itu namanya mengumpulkan dan menolak. Kalau yang mutarid dan tidaknya tadi sudah aku jelaskan tadi. Jadi mutarid berarti orang Islam biasanya umumnya bulan Maulid Rabiul Awal mengadakan Maulid berjanji, ini berarti berjanji adalah kalau seperti tadi yang kebalikannya berarti yang tidak jadi kebiasaan seperti bulan musim-musim kemarau ada hujan, nah itu namanya jarang terjadi. Nah, jarang terjadi itu juga namanya had batas. Berarti antara negara Indonesia dengan dengan Thailand dibatasi dengan Malaysia seumpamanya, berarti Malaysia itu namanya juga had pembatas antara Indonesia dengan Thailand seumpama. Udah sampai di sini teman-teman sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.